Halo kaum intelektual sekalian. Guys, baru-baru ini Donald Trump menghantam hebat Iran. Wow, luar biasa. Dari segala penjuru, dari militer, dari media sosial, dari mana-mana dihantam. Dari isu dan lain sebagainya, dihantam sampai hancur lebur berantakan. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana cara Donald Trump menghantam Iran? Jadi kalau saya perhatikan, kalau saya analisis di media sosial itu ada berbagai cara ya. Ada cara yang sangat-sangat jenius, ada yang cara-cara yang sangat luar biasa. Menurut saya pribadi ya, mohon maaf ya, terlepas kontroversi daripada Donald Trump ini, saya melihat Donald Trump ini orang yang sangat cerdas gitu. Kalau misalnya mengatakan, kok lu mengatakan Donald Trump itu cerdas? Ya kalau dia nggak cerdas, dia tidak bisa mengalahkan Ayatollah Khamenei dong. Siapa yang lebih cerdas, Ayatollah Khamenei atau Donald Trump? Ya jelas Donald Trump dong. Kalau Donald Trump itu nggak cerdas, maka dia akan cepat-cepat modiar. Ini kan namanya perang ya, perang Amerika versus Iran, ya perang Israel versus Iran. Jadi kalau Donald Trump itu nggak cerdas, maka dia akan modiar. Kenapa Ayatollah Ali Khamenei bisa meninggal? Ya karena tidak cerdas, gitu. Pengikutnya tidak cerdas ya. Kemudian Amerika bisa membombardir Iran itu ya, radarnya dimatiin ya, bisa membunuh Ayatollah Khamenei, maka itu namanya sebuah kebodohan. Cuman warga Konoha itu kan tidak pernah jujur gitu ya, nggak pernah mengakui yes Iran itu kalah karena bodoh. Nggak pernah ada pengakuan seperti ini di Konoha itu. Yang ada apa? Oh, Iran itu kan wajar kalah ya, karena apa? Karena ya, nggak mengakui kalah sebenarnya. Wajar Iran itu seperti sekarang ini, itu juga sudah sangat luar biasa. Mereka bisa bertahan, dibombardir Amerika, dibombardir Israel. Jadi tiba-tiba warga Konoha itu membela Iran dengan kalimat bertahan. Guys, kalau cuma bertahan doang, ngapain perang? Ya kan? Perang itu mengalahkan, saling mengalahkan. Kalau saya perhatikan di Konoha itu, kita tidak pernah mengakui dengan jujur, yes, Iran kalah karena kebodohan mereka. Maka kita jangan meniru kebodohan mereka. Harusnya kan seperti itu. Tapi nggak ada satupun orang yang berani terang-terangan mengatakan seperti ini. Karena apa? Karena dipengaruhi oleh agama. Karena isu agama. Ya, orang beragama itu kalau saya perhatiin nggak semuanya, tapi disclaimer-nya. Justru makin bikin kita semakin fanatik, makin bodoh gitu, makin nggak jujur gitu. Ya kalau nggak ada hubungan dengan agama, ya kita pasti akan mengatakan bahwa ya Iran itu ya sebenarnya karena bodoh gitu. Coba kalau Iran nggak mayoritas beragama Muslim. Coba kalau Iran itu mayoritas beragama Konghucu misalnya. Kita akan mengatakan, ya karena Iran itu bodoh, makanya mereka kalah. Karena dipengaruhi oleh agama. Sehingga apa? Sehingga kita ditunggangi oleh agama. Kita itu sebenarnya ditunggangi oleh agama, guys. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha sekalipun ya ditunggangi oleh agama. Tanpa kita sadari. Makanya pengamat-pengamat di Konoha itu selalu memihak pada Iran. Ya, memihaknya itu seperti, saya bingung banget ya. Memihaknya itu berlebihan gitu ya. Mereka mengatakan bahwa Iran itu masih kuat, masih perkasa. Kemudian mereka mengatakan bahwa Iran itu bertahan aja sudah syukur gitu. Ngapain bikin negara kalau cuma bertahan? Ngapain berperang kalau cuma bertahan? Itu kan yang jadi permasalahan. Nah, apa strategi jenius daripada Donald Trump? Jadi kalau saya perhatikan, ada satu strategi jenius daripada Donald Trump menghantam Iran. Tapi tidak kita sadari. Dan ini butuh analisis dan evaluasi yang sangat luar biasa. Saya riset masalah ini sampai berjam-jam. Apa itu strategi jenius daripada Donald Trump? Kalau saya bongkar ini, maka akan banyak warga Konoha yang kejang-kejang keloncotan berjamaah. Apa kejeniusan Trump? Kejeniusan Trump adalah, belum kita lanjut. Jadi guys, kemarin ada yang nanya, lu apa sih kontribusinya bagi negara ini? Kontribusi saya ini guys ya, nulis buku, judulnya Budi Tanpa Pekerti. Ini temanya bahas tentang agama. Kemudian sama luka, kisah dalam buku ini ada seorang kiai bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Trump itu punya skill yang jarang dimiliki oleh orang lain. Terlepas kontroversi daripada Donald Trump ya, saya tidak berpihak pada Donald Trump di sini ya, disclaimer on ya. Suka nggak suka, kita harus mengakui bahwa Donald Trump itu jenius di bidangnya, bukan di segala bidangnya. Jenius di bidangnya. Ya. Jadi Donald Trump itu sangat jago memainkan yang namanya attention atau atensi.
Bahkan konten kreator juga sering melakukan ini. Atensi. Atensi itu artinya perhatian. Gimana supaya kita diperhatikan? Jadi Donald Trump itu sangat jago menarik atensi. Itu kekuatan dari Donald Trump dari dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, dalam kasus Iran versus Amerika, perang yang ada di Timur Tengah ini, atensi seperti apa yang dilakukan oleh Donald Trump? Yaitu atensi mengalihkan isu. Nah, di sini kejeniusan Donald Trump. Guys, kalian sadar nggak sih, kenapa akhir-akhir ini Donald Trump mengalihkan isu dengan cara yang sangat jenius sekali tanpa kita sadari? Hanya orang yang rata-rata IQ di atas yang bisa menyadari ini. Apa itu? Jadi Donald Trump itu tiba-tiba dia ngomong UFO. Tiba-tiba dia ngomongin alien. Kenapa? Apakah ini ada penyebabnya? Ada. Ini bukan tanpa sebab, guys. Tujuannya apa? Tujuannya mengalihkan isu. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa Donald Trump ini mengalihkan isu Timur Tengah ke UFO? Apa alasannya? Ada alasan yang paling jenius di balik ini. Saya yakin Donald Trump itu nggak percaya dengan UFO. Saya yakin Donald Trump itu nggak percaya dengan alien. Tapi alien dan UFO ini dijadikan semacam pengalihan isu. Jadi guys, gini ya. Mohon maaf bagi ini ya. Pelan-pelan ya, jangan ini marah dulu ya bagi yang suka dengan teori konspirasi. Mohon maaf ya, saya mengakui bahwa di Konoha itu ada banyak orang yang percaya dengan teori konspirasi. Ya, saya menghargai itu. Tapi gini guys, kita jangan bodoh-bodoh amat gitu, jangan mau dibodohi gitu. Jadi gini, sebenarnya Donald Trump itu kan di Amerika ada semacam isu untuk memakzulkan, diimpeach gitu ya. Kemudian karena ada demo kemarin itu ya, ada jutaan orang yang demo, turun ke jalan demo Donald Trump. Sebenarnya yang jadi permasalahan itu adalah, yang permasalahan di Amerika itu, Donald Trump ini dianggap menyalahgunakan jabatannya. Kemudian Donald Trump mengatakan, gue nyerang Iran itu kan cuman waktunya sebentar doang. Kalau kita bandingkan dengan Vietnam, itu pernah diungkapkan langsung oleh Donald Trump. Kalau dibandingkan dengan Vietnam, Vietnam itu bertahun-tahun menghabiskan anggaran gila-gilaan. Bertahun-tahun. Tapi yang ada apa? Yang ada, Amerika nggak dapat apa-apa kan? Itu kata Donald Trump. Sekarang ini gue cuman berapa minggu doang, berapa bulan doang, kalian tuh langsung ribut. Jadi dalam hal ini Donald Trump tuh jenius gitu. Kenapa jenius? Supaya dia nggak ditekan terus-menerus ya, karena masalah yang ada di Timur Tengah ini. Dia mengalihkan attention atau perhatian orang Amerika atau seluruh dunia, termasuk warga Konoha, supaya fokus pada UFO dan alien. Makanya di media sosial itu ada seperti video-video ya, dia berjalan dengan UFO, ya berjalan dengan alien dan sebagainya. Itu sebenarnya video-video AI. Ya, kemudian kalau misalnya ada misalnya nih seperti misalnya nih angkatan Amerika ya merilis video-video tentang UFO dan sebagainya, ada gambar-gambar apa segala macam, itu tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu nggak bisa dibuktikan secara ilmiah. Itu masih klaim sepihak gitu. Tapi orang-orang yang suka dengan yang namanya teori konspirasi itu akan sangat-sangat dipercaya banget gitu. Donald Trump melihat di seluruh dunia itu ada banyak orang yang percaya dengan teori konspirasi, termasuk di Amerika. Sehingga dia melihat apapun agamanya, apapun sukunya, apapun rasnya, kalau sudah bahas teori konspirasi, kalau sudah bahas UFO, kalau sudah bahas alien, maka mereka akan bersatu. Mereka akan teralihkan perhatiannya. Mirip-mirip seperti bayi atau anak kecil. Anak kecil kan biasanya kalau misalnya nih ya, dia memperebutkan mainannya ya, misalnya nih, katakanlah nih ya, dia memperebutkan sesuatu hal, misalnya tisu gitu ya. Dia memperebutkan tisu. Lalu kita rampas tisunya. Dia biasanya kan marah ya biasanya. Anak umur setahun, 2 tahun gitu. Tapi kalau kita ngasih yang lain gitu ya, dikasih misalnya nih pensil atau pena dikasih gitu gantinya. Biasanya anak kecil ini teralihkan perhatiannya. Nah, ini strategi mengalihkan perhatian. Dan dalam hal ini Donald Trump sangat jenius. Ini sebenarnya bidang daripada Donald Trump. Selain jago dalam berbisnis, keahlian daripada Donald Trump ini di sini guys, menarik perhatian, attention. Jadi zaman sekarang ini guys, yang paling utama itu bukanlah skill, tapi attention, menarik perhatian.
Kalau kita perhatikan di Konoha misalnya, orang-orang yang menarik perhatian itu biasanya akan langsung terkenal. Walaupun itu berita baik atau berita buruk. Seperti Roy Suryo misalnya. Roy Suryo, kemudian Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan sebagainya. Kenapa mereka ngurusin ijazah Jokowi? Sebenarnya mereka nggak peduli apakah ijazah Jokowi itu asli atau tidak. Enggak. Yang mereka peduli itu attention, perhatian. Supaya kita memperhatikan mereka. Dan ketika sudah memperhatikan mereka seperti Rismon Sianipar, maka Rismon Sianipar tiba-tiba minta maaf sama Jokowi. Itu namanya escape atau pelarian. Itu jarang kita sadari. Supaya apa? Supaya kita memperhatikan Rismon Sianipar, Dr. Tifa, dan Roy Suryo. Dari dulu saya sudah melihat, oh ini menarik perhatian. Ini mengalihkan perhatian. Ini attention gitu. Jadi masyarakat yang, mohon maaf ya, saya tidak mengatakan IQ saya tinggi ya, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Saya juga sama seperti teman-teman yang menonton videonya. Kalau saya perhatikan, IQ-nya yang di bawah rata-rata itu akan mudah dialihkan perhatiannya. Mudah banget. Ya mirip-mirip seperti anak kecil ya. Ketika dia bermain sesuatu ya, dirampas mainannya, diganti sama yang baru, dia akan manut-manut aja. Ya, sama seperti itu. Donald Trump sangat jago dalam hal ini. Jadi, apa sebenarnya tujuan Donald Trump? Tujuan Donald Trump itu biar orang Amerika itu nggak fokus sama serangan Amerika di Iran. Itu sebenarnya. Karena orang Amerika itu terlalu fokus gitu ya, terlalu mengurusi yang namanya serangan Donald Trump terhadap Iran gitu. Kemudian selain itu ya, kemarin juga ada yang komentar tuh ya, lalu bagaimana dengan file Epstein? Bagaimana dengan kasus Donald Trump di file Epstein? Nah, itu juga klaim sepihak gitu. Logikanya gini, pendukung daripada Donald Trump itu dengan pendukung daripada Joe Biden, Obama, dan sebagainya itu kan, kalau saya perhatikan tuh hampir 50-50 ya. Artinya gini, kalau misalnya ada kesalahan Donald Trump dan itu bisa menghancurkan karir Donald Trump, itu bisa mengganti presiden, itu bisa mengimpeach atau memakzulkan, maka lawan-lawan politiknya pasti akan mengungkit file Epstein. Itu secara logika. Tapi kan kita kan nggak berpikir logika. Saya tuh sering dituntut bahas tentang file Epstein gitu. Logikanya gitu guys. FBI, CIA nggak mungkin diam kalau itu beneran. Itu menggunakan AI gitu. Ya. Tapi orang elit Amerika, apakah mereka mengetahui? Yes. Kalau mereka mengikut itu terhadap Donald Trump, ya mereka akan dipermalukan. Dipermalukan bahwa mereka nggak bisa membedakan video EM mana video asli gitu. Tapi warga Konoha saking bencinya dengan Donald Trump, saking bencinya dengan Nasrani, saking bencinya dengan yang beda agama, mereka biasanya akan fokus ya melihat di mana kesalahan Donald Trump. Tapi mereka tidak melihat di mana kejeniusan Donald Trump. Bukan berarti saya mengatakan Donald Trump itu jenius di segala bidang ya. Bisa aja Donald Trump nggak bisa ngaji gitu ya. Bisa aja Donald Trump nggak bisa bahasa Arab. Bisa aja Donald Trump yang nggak ngerti bahasa Indonesia gitu ya. Jadi maksudnya dia tidak jago di semua hal. Tapi dia jenius di bidangnya, yaitu attention. Mengalihkan perhatian. Wow. Luar biasa. Ini skill yang menurut saya pribadi itu skill yang harus kita pelajari. Attention. Tapi jangan digunakan untuk hal yang buruk ya. Jangan seperti Roy Suryo ya, atau Rismon Sianipar dan kawan-kawan. Jangan seperti itu ya. Gunakanlah attention itu untuk hal yang baik. Misalnya, untuk melakukan perdamaian misalnya. Untuk meredam intoleransi misalnya. Seperti saya misalnya. Tujuan saya bikin channel ini supaya jangan banyak yang intoleran gitu. Ya, supaya kita dalam beragama itu kembali pada fitrahnya gitu. Kembali pada jalurnya itu untuk menciptakan kedamaian. Adanya agama itu untuk menciptakan kedamaian, bukan digunakan untuk politik, digunakan untuk mengkafirkan agama lain. Nggak seperti itu ya. Jadi saya menarik attention dengan cara apa? Ya dengan cara saya sendiri ya. Walaupun kalau tidak berhasil ya sah-sah aja, nggak jadi masalah ya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Saya tidak akan berpihak di video ini.
Jadi guys, daripada kita sibuk menjelek-jelekan Donald Trump, daripada sibuk kita menjelek-jelekan Ayatollah Khamenei, daripada kita sibuk menjelek-jelekan siapapun dalam perang Iran versus Amerika atau Israel ini, daripada kita sibuk menjelek-jelekin Netanyahu dan sebagainya, lebih baik kita belajar dari mereka. Bagaimana mereka menyelesaikan masalah, bagaimana mereka menghandle orang, bagaimana mereka menciptakan isu, bagaimana mereka mengalihkan isu dan lain sebagainya. Ya, itu yang perlu kita pelajari. Ya. Kalau kita mau belajar, tapi kan warga Konoha. Nah, sudahlah. Ya. Sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual. Salam rasional.